hormat. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita menjadi umat dulu ya, anak-anak ya. Siswa kelas silakan memimpin. Pada asana panganjali. Om Swastiastu. Nah, anak-anak, di pagi yang cerah ini kita akan mulai pembelajarannya ya anak-anaknya. Sebelum anak-anak belajar, ibu juga mau mengecek kesiapan anak-anak dalam belajar ya. Ibu mau ngecek ya, mungkin ada yang tidak masuk hari ini anak-anak. Semua hadir, Bu. Ya, terima kasih semua ada bisa mengikuti pelajaran hari ini ya. Nah, anak-anak, karena sudah semua masuk kelas untuk belajar. Nah, untuk tertibnya pembelajaran hari ini ibu mau antara ibu dan anak-anak membuat kesepakatan kelas. Bagaimana kesepakatan kelasnya anak-anak? Ayo, bagaimana? Di kelas, Bu. Bagaimana? Tidak boleh ribut di kelas. Tidak boleh ribut di kelas, tapi bagaimana kesepakatan kelasnya? Ya, Kalau ada yang keluar saat jam pelajaran harus minta izin. minta izin saat pembelajaran. Ada lagi? Ada? Ya. Tidak boleh bermain di kelas. Iya, tidak boleh bermain di kelas. Kalau mau keluar minta izin. Tidak boleh apa lagi? Tidak boleh mengganggu teman. Nah, itu kesepakatan kita. Anak-anak membuat kesepakatan harus dipatuhi. Ya, tujuannya supaya apa? Supaya anak-anak tertib dalam belajar. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini, kesepakatan kelas sudah kita sepakati untuk anak-anak lebih bersemangat belajar ya, supaya otak anak-anak, pikiran anak-anak fresh untuk mengikuti pelajaran. Mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, ikuti alunan dari musik yang akan ditayangkan. Silakan anak-anak berdiri semua. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, anak-anak sekarang udah senang ya menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Nah, lanjutkan sekarang proses pembelajarannya. Nah, hari ini anak-anak akan belajar tentang tema 5 ya, subtema 2, pembelajaran keempat. Nah, anak-anak di tema 5 kita akan belajar tentang ekosistem dengan sub pembahasan di tema 2 yaitu hubungan apa anak-anak makhluk hidup di dalam ekosistem. Nah, pada kesempatan ini yang kita bahas yaitu 3 mata pelajaran anak-anak. Pembelajaran PPKN tentang manfaat persatuan dan kesatuan. Di pembelajaran IPS kita belajar tentang karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan. Sedangkan di pembelajaran bahasa Indonesia kita belajar konsep-konsep keterkaitan dalam teks non-fiksi. Nah, adapun skenario pembelajaran hari ini anak-anak, setelah nanti anak-anak ditayangkan video pembelajaran,
Ibu akan memberikan anak-anak LKPD. Ya, LKPD itu tugas, ya, tugas masalah yang anak-anak harus pecahkan bersama kelompoknya. Ya, anak-anak ya. Nah, setelah anak-anak selesai berdiskusi nanti, anak-anak mempresentasikan ke depan. Salah satu dari kelompok Anda akan mempresentasikan pekerjaannya. Itulah skenario pembelajaran hari ini, anak-anak. Gimana? Ada pertanyaan enggak? Ada yang mengerti? Ya, gimana? Nah, temennya ada pertanyaan berapa? Katanya ada video. Nanti anak-anak akan ditayangkan 3 video, anak-anak ya. Ada 3 video sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Silakan anak simak dengan baik, catat hal-hal yang penting dalam video itu supaya nanti anak-anak bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di LKPD. Sudah jelas? Sudah. Bisa dilanjutkan? Bisa. Kalau begitu silakan simak video berikut. Tapi sebelumnya anak-anak menyimak video, Ibu akan memberikan atau menjelaskan tujuan pembelajaran anak-anak hari ini. Anak-anak boleh dilihat di papan. Yang pertama, dengan membaca buku teks tentang kerukunan, siswa mampu menjelaskan keterkaitan antara hidup rukun dengan persatuan dan kesatuan secara dekat. Yang kedua, dengan menyimak video pembelajaran tentang manfaat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Terus yang ketiga, IPS itu tentang karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Yang berikutnya, bahasa Indonesia tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan teks non-visi, dapat memahami informasi-informasi dari ketiga pembelajaran itu dengan baik. Ya, nah itu juga pembelajaran kita hari ini. Nah, baiklah, sekarang akan ditayangkan video. Silakan anak-anak simak. Ya. Ingat, catat hal-hal penting yang ada dalam video itu untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD nanti. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anakku semuanya yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar materi PPKN tema 5 kelas 5 sekolah dasar. Simak baik-baik ya video hari ini. Indonesia tersusun atas ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Setiap pulau juga memiliki keragaman budaya. Namun, meskipun terdapat banyak perbedaan, bangsa Indonesia memiliki semangat bersama. Salah satu peristiwa bersejarah yang menyatukan bangsa Indonesia adalah Sumpah Pemuda. Nah, bagaimana peristiwa Sumpah Pemuda ini terjadi? Dan apa upaya rakyat Indonesia untuk mempertahankan persatuan? Mari kita simak video berikut ini. Salah satu peristiwa penting dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia adalah peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dinyatakan sebagai tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda dari berbagai daerah bersatu dan mengikrarkan diri untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Latar belakang peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda dilatar belakangi oleh gagalnya perlawanan para pemuda terpelajar di daerah-daerah. Oleh karena itu, organisasi
dihadiri oleh perwakilan organisasi-organisasi pemuda daerah antara lain Jom Java, Jom Seleges, Jom Ambon, Jom Sumang Ramembon, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Jom Islam Metinpon, dan beberapa organisasi pemuda dari daerah yang lainnya. Organisasi pertama pada zaman pergerakan nasional adalah organisasi Budi Utomo, didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Pendirinya adalah Dr. Sutomo dan Dr. Walidin Sudirosodo. Organisasi Budi Utomo menentukan dan menandai terjadinya kebangkitan bangsa secara nasional. Hari lahirnya Budi Utomo yaitu tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, berikut adalah gambar tokoh-tokoh yang mendirikan organisasi Budi Utomo, yaitu Dr. Sutomo dan Dr. Walidin Sudirosodo. Kongres Pemuda dilaksanakan sebanyak 2 kali. Kongres Pemuda pertama diselenggarakan pada 30 April hingga 2 Mei 1926 di Batavia atau yang sekarang dikenal dengan nama Jakarta, dipimpin oleh Muhammad Tamdani. Pelaksanaan kongres ini menghasilkan beberapa keputusan seperti mengakui cita-cita persatuan dan mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang menjadi gagasan dari Muhammad Yamin. Kemudian Organisasi Pemuda Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1926 yang merupakan gabungan dari beberapa organisasi sekaligus peresmian dari PPPI. Kongres Pemuda kedua diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Pada hari kedua, yaitu tanggal 28 Oktober, ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda karena pada tanggal ini muncul ikrar Sumpah Pemuda. Saat Kongres Pemuda kedua juga merupakan pertama kali diperdengarkan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wakil Mongol Supratman. Apa isi Sumpah Pemuda? Mari kita baca bersama-sama ya. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, junjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Berikut adalah nilai-nilai yang bisa kita ambil dari peristiwa Sumpah Pemuda. Yang pertama adalah cinta bangsa dan tanah air. Yang kedua, sikap rela berkorban. 3, nilai persatuan. 4, nilai menerima dan menghargai perbedaan. 5, nilai mengutamakan kepentingan bangsa. 6, nilai semangat persaudaraan. Dan 7, meningkatkan semangat kegotong royongan. Apa saja upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Kita bisa memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan cara toleransi atas segala perbedaan yang ada, mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah, memupuk silaturahmi dengan kerja bakti dan gotong royong, tidak mudah terprovokasi, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan diri pribadi, dan tidak bersikap diskriminatif atau membeda-bedakan perlakuan kepada siapapun berdasarkan pada latar belakangnya. Nah, demikian tadi anak-anakku semuanya materi kita hari ini tentang peristiwa Sumpah Pemuda dan upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Semoga kalian bisa memahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak tadi sudah anak mendengarkan tayangan, melihat juga gambar ya tentang video pembelajaran pada mata pelajaran PPKN. Tentang apa anak-anak? Peristiwa Sumpah Pemuda. Iya, tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Di mana anak-anak? Sumpah Pemuda itu merupakan tonggak sejarah
bersatunya bangsa Indonesia dengan ditandainya apa? Pengucapan Sumpah Pemuda oleh pemuda-pemuda dari berbagai daerah seperti ada Yong Yapa, Yong Seletos, Yong Ambon, dan perhimpunan-perhimpunan pemuda lainnya, di mana waktu itu anak-anak organisasi-organisasi pemuda itu sudah bersatu, tidak lagi perjuangannya bersifat kedaerahan, ya anak-anak sudah bersatu berikrar yang menghasilkan apa anak-anak? Sumpah Pemuda dengan bunyinya bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pada hari itu juga tanggal 28 Oktober itu tahun 1928 untuk pertama kalinya anak-anak lagu Indonesia dikumandangkan, ya lagu kebangsaan kita. Siapa yang menciptakan anak-anak? W.R. Supratman. Nah, dari nilai Sumpah Pemuda itu bisa kita ambil hikmahnya bahwa kita harus tetap bersatu, toleransi, apalagi anak-anak menghargai perbedaan. Karena kita adalah negara kepulauan yang beraneka ragam. Apanya yang beraneka ragam anak? Ada sukunya, agamanya, apanya lagi? Rumah adat, kebudayaan, tempat tinggalnya juga, sehingga kita bersatu. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan tentang penjelasan sebagai penguatan video yang tadi. Nah, untuk selanjutnya anak-anak simak video yang kedua. Silakan anak-anak simak, catat hal-hal penting dalam video itu. Video kali ini kita kembali belajar di kelas 5, tema 5, subtema 2, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kegiatan ekonomi berdasarkan kenampakan alam di sekitar. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dengan kenampakan alam yang berbeda-beda. Perbedaan kenampakan alam tersebut menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat juga berbeda sesuai dengan potensi alamnya. Jadi, kenampakan alam memengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. Sebagai contoh, di daerah Kalimantan, masyarakat memanfaatkan kenampakan alam berupa sungai-sungai besar sebagai pusat ekonomi. Pasar terapung yang ada di Banjarmasin tidak hanya menjadi pusat perdagangan masyarakat, namun juga telah dikembangkan menjadi pusat pariwisata di Kalimantan. Baik penjual maupun pembeli di pasar terapung tersebut harus menggunakan perahu jelotok untuk dapat melakukan proses jual beli. Uniknya, sistem barter masih berlaku di pasar tersebut. Misalnya, menukar hasil perkebunan dengan ikan atau sayur. Keunikan-keunikan itu tidak hanya menarik minat wisatawan lokal, namun juga wisatawan dari mancanegara. Kegiatan ekonomi akan menyesuaikan kondisi alam di sekitarnya, terutama kegiatan ekonomi yang menggunakan bahan baku alam. Kegiatan ekonomi dapat dilakukan di sekitar sumber bahan baku untuk memudahkan pemenuhan bahan baku. Dengan demikian, biaya produksi dapat dikurangi.
yaitu petani kebun, petani sayur, pemandu wisata, dataran tinggi, peternak, pedagang, petani kebun, pengusaha hotel. Kenampakan alam dataran rendah, petani padi, peternak, pedagang, buruh, pegawai kantor, sungai, nelayan, pedagang. Kenampakan alam pantai, kegiatan ekonominya, petani kelapa, petani garam, nelayan, pedagang ikan, pengrajin. Kenampakan alam laut, kegiatan ekonominya, nelayan, karyawan tambang, karyawan di perusahaan bongkar muat. Kenampakan alam dan kenampakan buatan. Setiap pulau di Indonesia memiliki kenampakan alam yang beragam. Kenampakan alam antara lain berupa pegunungan, gunung, sungai, laut, perbukitan, dan selat. Kenampakan buatan adalah kenampakan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Contoh kenampakan buatan, waduk atau bendungan sebagai penampungan air, kebun binatang sebagai tempat konservasi hewan, dan pemukiman sebagai tempat tinggal manusia. Kenampakan alam berupa laut. Masyarakat memanfaatkan hasil laut untuk dijual. Misalnya ikan, kerang, dan rumput laut. Kenampakan alam perkebunan dimanfaatkan untuk memperoleh bahan pangan. Kenampakan buatan, misalnya pelabuhan, dimanfaatkan sebagai tempat pemberhentian kapal laut yang membawa barang dari dalam dan luar negeri. Nah, anak-anak sudah ya video pembelajaran yang kedua, yaitu tentang apa? Penampakan alam ya. Tentang penampakan alam ya. Anak-anak, sesuai dengan karakteristik geografis Indonesia ya, kita adalah negara kepulauan ya nak ya. Beribu-ribu pulau yang ada di Indonesia yang menyebabkan apa? Perbedaan kegiatan ekonominya juga berbeda ya. Kegiatan ekonomi dipengaruhi oleh kondisi daerah itu setempat itu anak-anak ya. Contoh tadi sudah anak-anak melihat di Kalimantan ya, pulau yang besar itu ya, ada sungai sebagai tempat apa? Perdagangan. Nah, anak-anak ada di sana pasar terapung kan ya. Semua kegiatan jual beli itu dilakukan di atas sungai, di mana di sana masih ada sistem barter. Anak-anak pedagang itu menukarkan barangnya dengan barang ya, supaya kebutuhan hidupnya itu terpenuhi. Nah, anak-anak selain itu juga kita mengenal adanya penampakan alam ya. Di Indonesia banyak sekali penampakan alam anak-anak ya. Dan penampakan alam itu sangat berguna bagi kehidupan manusia. Nah, di sini dijelaskan dalam video tadi, anak-anak mengenal ada penampakan buatan, penampakan alami. Nah, penampakan buatan itu dibuat oleh manusia untuk kepentingan tertentu. Contohnya apa? Jembatan, waduk. Nah, kalau waduk, anak-anak pernah melihat waduk? Waduk itu kayak danau, tapi airnya ditampung saat hujan. Saat hujan, airnya ditampung, setelah musim kemarau dialirkan supaya berguna. Nah, itu contoh penampakan alam yang buatan. Sekarang penampakan alam alami. Contohnya apa? Laut, gunung berapi. Nah, itu penampakan alam alami. Itu alam yang membuat bukan buatan manusia. Kita hanya tinggal menikmati hasil yang ada dalam penampakan
memanfaatkan dalam kegiatan ekonomi. Untuk apa kegiatan ekonomi itu anak-anak? Untuk apa? Untuk kemakmuran kita. Contohnya kayak laut, hasilnya apa? Ikan. Kita kan perlu ikan ya untuk memenuhi gizi dalam tubuh kita. Nah itu Ibu memperkuat penjelasan di pembelajaran IPS. Nah, untuk selanjutnya silakan anak-anak simak video ketiga, yaitu pada pembelajaran bahasa Indonesia. Silakan disimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ini kelas 5. Hari ini bisa kami jelaskan mulai memasuki tema baru yaitu tema 5 mata pelajaran bahasa Indonesia. Di sini kita akan membahas tentang teks non fiksi. Mohon diperhatikan ya Nak ya. Jadi apa itu teks non fiksi? Teks non fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Jadi di dalamnya itu mengandung isi yang berupa fakta, bukan khayalan atau bukan berbuat. Dan teks non fiksi itu kita bukan saja ada surat kabar, ada majalah, denotatif itu makna sebenarnya. Yang ketiga berbentuk karana ilmiah, dan yang terakhir ditulis berdasarkan pengamatan atau penelitian. Karena kalau kita sudah melakukan penelitian, otomatis yang kita dapatkan datanya itu berupa fakta. Ya, kalau kita tidak melakukan penelitian, ya berarti kita hanya mengarang ya, dari imajinasi itu tertulis. Itu bukan fakta kalau seperti itu, ya Nak ya. Di dalam teks non fiksi itu juga kita bisa sebut paragraf ya, paragraf non fiksi atau paragraf fakta. Itu pasti mengandung ide pokok. Ide pokok itu apa? Ide pokok itu inti permasalahan dari suatu paragraf. Nah, ide pokok berisi gagasan dasar atau kejadian yang ingin disampaikan oleh penulis tersebut. Untuk cara mendapatkan ide pokok ini bagaimana Miss? Caranya ya kalian pertama harus membaca dulu. Setelah membaca, dilanjutkan dengan mencari kata kunci atau kata-kata penting. Baik, ide pokok sudah, kita masuk ke ringkasan. Apa sih itu ringkasan? Pasti kalian sudah pernah mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu saat kelas sebelumnya. Jadi ringkasan itu karangan yang bentuknya lebih singkat atau lebih ringkas dari aslinya. Jadi kita itu meningkat dari yang tadinya panjang kita perpendek. Dan fungsi dari ringkasan itu memahami isi dari sebuah karangan. Karena kalau lebih ringkas, pasti kalian lebih mudah memahaminya. Hal-hal yang kalian harus perhatikan saat kalian membuat ringkasan. Yang pertama, kalian harus membaca dulu teksnya dengan sama. Yang kedua, kalian tentukan dulu ide pokok setiap paragrafnya. Setelah menentukan ide pokok setiap paragraf, kalian bisa susun ide pokok tersebut dari yang paling atas sampai ke paling bawah. Setelah itu digabungkan dan menjadilah sebuah ringkasan. Tentunya dengan memperhatikan EIB-nya. Nah, di sini ulang lagi ya. Tadi kan sudah dijelaskan sedikit.
tulis yang tidak langsung berarti ibu menyuruh Arin pergi ke pasar. Jadi tidak boleh menggunakan tanda petik, tidak boleh ada kata ibu, tidak boleh itu. Nah, sampai di sini aja ya penjelasan dari Miss. Semoga anak-anak bisa memahaminya dan mengambil pembelajaran hari ini dengan baik. Jika ada kesulitan, boleh langsung informasikan atau tanyakan ke Miss-nya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, tadi video yang terakhir anak-anak ya tentang pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Kenapa anak-anak tadi pembahasan itu bahasa Indonesia? Kenapa? Teks non-fiksi. Ah? Ya, konsep-konsep yang terkait pada teks non-fiksi. Anak-anak pernah mendengar kata non-fiksi? Kata fiksi? Nah, ya itu hampir ya. Hanya di sini non. Nah, sekarang kalau fiksi yang bagaimana? Kalau fiksi? Ya, kalau fiksi itu berupa cerita sastra ya yang dibuat berdasarkan apa? Imajinasi, daya hayal manusia. Sekarang kebalikan dari hayalan yang sebenarnya yaitu teks non fiksi. Di mana teks non fiksi itu tidak boleh ada hayalan, tidak boleh ada gaya bahasa dalam penulisannya. Dan maknanya denotatif, anak-anak ya. Denotatif itu artinya makna yang sebenarnya. Itu merupakan ciri dari teks non fiksi. Dibuat apa? Dalam bentuk karangan ilmiah. Berarti tidak boleh dibuat-buat atau direkayasa ya. Nah, harus berdasarkan karangan ilmiah. Itu ada datanya yang mendukung, contohnya yang mendukung. Mungkin datanya itu bisa berupa gambar, berupa grafik yang memperkuat apa? Memperkuat teks itu sendiri. Nah, keterkaitannya dengan apa? Konsep-konsep yang berkaitan dengan teks non fiksi itu ada ide pokok. Mungkin waktu pembelajaran yang sudah di tema-tema sebelumnya itu anak-anak sudah belajar ya, kita tinggal melanjutkan lagi karena ini sudah pembelajaran keempat anak-anak ya, sudah kita bahas di sana. Ibu hanya mengingatkan anak-anak membuat ide pokok, membuat ringkasan. Kalau ringkasan itu adalah anak apa? Gambaran singkat dari teks itu yang mewakili seluruh isi teks supaya anak-anak lebih cepat mengerti. Nah, untuk ringkasan anak-anak juga sudah sering melakukan literasi di kantoran, meringkas buku. Nah, itu yang bisa ibu sampaikan dari pembelajaran bahasa Indonesia. Ada pertanyaan enggak anak-anak sebelum ibu lanjutkan ke tahap berikutnya? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Ya, Kak. Ada pertanyaan ya? Untuk Sumpah Pemuda kan tadi sudah di pembelajaran 1. Waktu di video 1 itu sudah jelaskan. Nah, kalau anak-anak mungkin tadi belum paham Sumpah Pemuda itu ya, sumpahnya pemuda Indonesia untuk berikrar, untuk bersatu, bersatu, mengakui tanah air kita satu, mengakui bahwa kita berbangsa satu dan berbahasa satu. Itu ya anak-anak ya, ada apa? Nah, selanjutnya ibu akan membagikan LKPD yang merupakan masalah yang anak-anak pecahkan bersama kelompoknya. Silakan anak-anak cari kelompoknya masing-masing ya. Ya, sudah anak, tadi sudah ibu jelaskan. Nah, baca petunjuk ini sudah sesuai dengan kelompok Anda ibu berikan. Baca petunjuk apa yang diminta dalam LKPD itu. Karena ini waktunya terbatas, anak-anak tidak boleh bermain-main dalam mengerjakan. Anak-anak harus sungguh-sungguh bekerja dengan kelompoknya. Ada pertanyaan lagi? Sudah semua terangkum tugasnya di sini, anak-anak tinggal mengerjakan.
Ya, ada pertanyaan? Ya, kan ibu bagikan kelompok mawar. Ya, silakan bekerja sesuai dengan kelompoknya. Kelompok cempaka. Ya, silakan. Terus kelompok sandal. Ya. Terus kelompok dahlia. Ya, bekerja, silakan bekerja. Kelompok rahit, kelompok melati. Ya, silakan. Nah, ini yang dikerjakan, silakan. Sudah, dengarkan dulu, dengarkan sebelum anak-anak bekerja. Halo, Nana, dengarkan dulu sebelum bekerja supaya anak tidak bingung ya. Nah, di sana ada 3 LKPD. Udah? 1 untuk pembelajaran bahasa Indonesia, 2 untuk pembelajaran IPS, yang ketiga untuk pembelajaran PPKN. Ketiganya harus dikerjakan. Tapi, halo, Ma. Tapi LKPD mata pelajaran IPS itu yang dipresentasikan. Ngerti? Ngerti? LKPD mana yang dipresentasikan, Gus? Hah? IPAS ya, IPS ya. LKPD mana yang akan dipresentasikan? IPS. Berarti anak-anak harus buat berapa LKPD? 3 dibuat, tapi yang akan dipresentasikan sebentar hanya 1. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, silakan bekerja. Nah, dalam anak-anak bekerja ini, Ibu akan menilai kekompakan Anda bekerja, ya. Kekompakan Anda berdiskusi. Ingat, waktu terbatas, jangan main-main. Ya, ini kerjakan. Yang bahasa mana? Bahasa Anda yang mengerjakan dia cepat. Yang IPS mana? Ya, itu kerjakan. Ini yang PPKN. Silakan ini gambar-gambar ya, buka gambarnya. Kita buka gambarnya, ya. Ini juga yang IPS mana? Ini yang mengerjakan ini. Ini yang mengerjakan ini.
langsung nih di belakangnya ini supaya gambar ini ya. Nah, langsung aja jawabannya di sini. Dari gambar ini apa pertimbangannya? Gambar 1 apa, gambar 2 apa? Ingat waktu anak-anak. Anak-anak sudah tutup teman-temannya.
belajar berkolaborasi dengan temannya, interaktif dengan temannya, supaya nanti jawaban Anda bagus, anak saling bertukar pikiran. Silakan. Ayo semangat anak-anak, semangat berdiskusi, semangat. Ingat-ingat tadi waktu video pembelajaran, ya saat anak-anak menyimak itu, ingat kembali. Ayo, waktu lagi sedikit, lagi 10 menit aja. Ya, waktu hanya lagi 5 menit aja, Nak. 5 menit. Ya, lagi 5 menit. Ayo cepat, cepat berlomba sekarang menyelesaikan masalah. Tapi harus benar, ya. Cepat-cepat anak-anak, tapi harus benar sesuai dengan apa yang disampaikan, yang disimak dalam video tadi. Lagi 4 menit. Ayo, lagi 4 menit. Sudah? Ayo, yang kelompok lagi sudah. Sekarang kelompok yang lain itu kasih waktu lagi 2 menit. Karena kelompok lagi sudah siap, sudah selesai. Silakan kelompok yang lain. Ayo, lagi 2 menit waktunya. Ayo, sudah? Kelompok mana yang lagi sudah selesai? Waktunya lagi 1 menit.
KPD sudah selesai. Silakan anak-anak siap-siap untuk mempresentasikan hasil kerjanya ke depan kelas, ya. Anak-anak, nanti temennya kelompok mana yang akan presentasi, kelompok yang belum presentasi menanggapi hasil presentasi temannya, ya. Bisa dimengerti anak-anak menanggapi hasil presentasi temannya. Nah, sekarang yang presentasi ya dari kelima kelompok ini. Yang pertama kelompok Melati, silakan presentasikan hasil kerjanya. Ya, salah satu wakil dari kelompok Melati mempresentasikan hasil kerjanya. Yang lain siap-siap akan mendapat giliran. Ya, terus akan mempresentasikan hasil kerjanya sekarang, ya. Nah, silakan anak-anak presentasikan, perkenalkan namanya kepada teman-teman, ya. Ya, silakan. Ayo, yang lain silakan ditanggapi, dengarkan. Baik teman-teman, nama saya Ibu Rama Raditya. Saya dari kelompok Melati. Saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok kami. Ya, silakan, Ma. Pertama, apakah pernah Keraskan sedikit suaranya supaya didengar sama teman-teman, ya. yang pertama penampakan alami, yaitu sungai perekonomian yang sumber daerah itu adalah nelayan, petani kebun. Bagus. Terus lagi. Yang kedua, penampakan alami, yaitu perekonomian sumber daerah itu adalah petani kebun, petani sayur, pemandu wisata. Terus lagi. Kalau penampakan alam buatannya gimana? Alam buatannya? Ya. Perhotelan, hotel gitu dong, hotel gitu ya. Ya gimana? Apa? Dari penomen yang baru. Karyawan toko juga boleh, ya. Apalagi pemandu wisata itu sebenarnya. Ya, terima kasih anak-anak. Ini dari kelompok Melati sudah mempresentasikan hasilnya. Bagus sekali anak-anak, ya. Makasih anak, ya. Ayo kita kasih. Sekarang dari kelompok Sandar, silakan wakil dari kelompok Sandar mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ayo, silakan. Silakan dong. Keraskan dikit suaranya biar didengar sama teman-teman semua. Ya, nanti ya, ayo. Penampakan alam dan pengelolaan. Ya. Keraskan dikit suaranya. Perekonomian adalah bentuk kendaraan dan sepeda motor. Jadi, Silakan kelompok yang lain menanggapi hasil presentasi temannya. Terus lagi. Penampakan buatan baru atau Bendungan. sebagai penampakan alam kebun di bidang tempat Konservasi hewan. dan pemukiman sebagai tempat tinggal manusia. Ya. Nah sekarang ibu nanya. Nah coba berikan satu contoh penampakan alam yang Anda lihat di sekeliling ini. Apa? Penampakan alam buatan maksudnya. Ya, yang Anda lihat di sekeliling ini apa?
Yang ada tempat belajar ini? Gedung ya. Ayo gedung. Oke, terima kasih ya nak ya. Tepuk tangan. Sekarang dari sekarang anak-anak ibu suruh menanggapi hasil presentasi dari dua kelompok dulu. Silakan siapa yang mau menanggapi. Ayo siapa kelompok mana yang mau menanggapi hasil presentasi temannya tadi itu? Ayo. Ya, coba dari kelompok Daria. Ya, terus bagaimana tanggapannya? Ya. Hasil presentasi dari kelompok Melati dan dari kelompok Sanda. Silakan. Ayo. Bagaimana tanggapannya? Ya. Untuk melintasi satu daerah ke daerah lain. Terus? Jadi cocok. Daerah di dataran tinggi adalah petani kebun, peternak, tadi. usaha hotel. Ya, itu tanggapannya ya. Tambahan dari presentasi temennya. Ada lagi yang menanggapi? Ada yang menanggapi yang lain? Silakan yang lain, kelompok yang lain silakan menanggapi. Bagaimana? Apakah ada lagi penambahan alam yang lain yang belum disebutkan? Ada ya anak yang ada. Banyak ya banyak. Nah, sekarang ibu lanjutkan lagi presentasi lagi satu dari kelompok Mawar. Silakan presentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok yang lain menanggapi sekarang. Anak-anak harus aktif tanggapi presentasi temannya. Silakan nak. Kenalkan dulu. Keraskan suaranya biar didengar sama teman-teman semua. Baiklah teman-teman, nama saya Siti Abdul dari kelompok Mawar akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ya, silakan. Ya, langsung aja nak presentasikan hasil jawabannya. Langsung aja ya. Tuh. Langsung jawaban yang Anda buat di sini. Ya. Ya, teruskan. Ya, katanya kalau di sungai ada apa? Ada bisa dekat sungai itu bisa perkebunan karena airnya mengalir juga bisa. Ya, oke terima kasih Nana. Ini presentasi dari kelompok Daria. Tepuk tangan. Ini lagi satu dari kelompok Daria. Silakan. Habis itu baru kita tanggapi. Silakan dari kelompok Daria presentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan Mas, silakan. Yang lain menanggapi. Baiklah teman-teman. Ya, keraskan suaranya. Baiklah teman-teman, nama saya Arya. Saya dari kelompok Daria. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Ya. Terus, silakan. Dari kelompok Cempaka nanti akan menanggapi hasil presentasinya ya. Ya, keraskan juga suaranya. Bahkan untuk seseorang ke daerah yang lain. Terus, Perekonomian yang cocok. tempat tersebut adalah nelayan, karyawan, Karyawan, tambang, karyawan. karyawan perusahaan pembuat.
terima kasih anak-anak. Silakan. Silakan. Silakan namanya. Silakan dok, silakan. Perkenalkan, nama saya Nikola Sukmawati. Saya dari kelompok Cengkangkang. Menggunakan dari mancing ikan dan menjadi Yang di penampakan alam yang mana? Penampakan alam yang mana? Ya, penampakan alam sungai itu ya. Ada yang menangkap ikan, ada yang apa lagi mancing, kan sama menangkap ikan sama mancing. Sekarang lagi yang nomor 2. Terus lagi ada rumah Santa, petani bubur. Ada lagi yang dia terakhir itu. Nah, itu presentasi terakhirnya. Nanti anak-anak dari kelompok cempaka ini belajar lagi apa namanya menjawab pertanyaan ya, kerjasama lagi ya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk ya, sudah. Nah, bagaimana anak-anak tentang presentasi temannya itu sekarang menanggapi ya, memberikan tanggapan. Nah, dari sekian anak-anak yang sudah tampil dalam presentasi tadi sudah bagus anak-anak ya, sudah bagus walaupun belum maksimal. Anak-anak untuk kedepannya belajar lagi berdiskusi, tingkatkan lagi berdiskusi dalam memecahkan masalah. Yang tadi itu sudah bagus, anak-anak ya, berdiskusi tapi perlu ditingkatkan ya. Nah, sekarang ibu kasih anak-anak kesempatan untuk bertanya tentang apa yang sudah anak-anak lihat di dalam tayangan video, apa yang anak-anak sudah kerjakan dalam LKPD. Silakan, ada yang bertanya. Silakan, ada yang bertanya, angkat tangannya. Mungkin apa yang belum dipahami. Ya. Ada temannya bertanya apa katanya isi dari Sumpah Pemuda. Ini siapa yang bisa menjawab? Silakan angkat tangannya. Iya. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Terus yang nomor 2. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Yang ketiga. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Iya, itu isi dari Sumpah Pemuda. Silakan anak-anak yang bertanya sudah bisa dipahami? Sudah. Ada lagi yang bertanya, anak-anak? Ada lagi? Ada. Siapa yang bertanya? Ya. Apa katanya arti Sumpah Pemuda? Ada yang bisa menjawab anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Silakan angkat tangannya. Siapa yang bisa menjawab? Nah, kalau tidak ada yang menjawab, itu aja yang menjawab ya. Arti Sumpah Pemuda itu adalah suatu ikrar yang dibuat, bersumpah kepada siapa? Kepada Tuhan, bahwa kita satu bangsa, satu bahasa, satu apa? Tanah air. Ya, sejak bersumpah tanggal 28 Oktober itu yang kita peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda, anak-anak, kita sudah punya satu wadah yang besar, bangsa Indonesia, bahasa persatuan yang satu juga, ya sudah satu semua, mewakili keberagaman yang ada di daerah, di negara kita. Itu merupakan tonggak di sejarah kita bersatu ya sampai
Sumpah Pemuda. Sudah bisa diterima anak-anak? Nah, anak-anak, sekarang kalau ada lagi yang bertanya? Ada, ya? Oh, siapa bisa menjawab anak-anak? Ada temannya yang bertanya, apakah sekolah itu penampakan alam buatan? Gimana? Hah? Ya. Ya, kenapa bilang ya? Kenapa? Kenapa Anda bilang ya? Berikan dong alasannya, Gus. Kenapa? Ayo yang lain siapa bisa menjawab? Kenapa? Karena sekolah dibuat oleh manusia. Oh iya, benar anak-anak ya. Tepuk tangan. Ya, karena sekolah itu kan dibuat oleh manusia. Untuk apa? Untuk tempat kita belajar. Untuk ada kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan anak-anak bisa sekolah belajar di dalam gedung. Masih banyak penampakan alam buatan yang dipergunakan untuk kepentingan kita bersama seperti apa? Jembatan, hotel, bendungan, apalagi waduk. Ada tujuan tertentu. Itu dibuat oleh manusia, ya. Nah, itu anak-anak bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Ada? Tidak. Kalau tidak, sekarang ibu ingin merefleksi apa yang tadi sudah anak-anak pelajari, apa yang sudah anak simak dalam video pembelajaran di tema 5 tentang ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Ya, dan apa? Yang membahas pembelajaran PPKN tentang manfaat persatuan di IPS tentang karakteristik negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Terus di bahasa Indonesia tentang apa? Keterkaitan konsep-konsep yang ada pada teks kondisi. Ayo, ibu mau tahu bagaimana tentang pembelajaran yang tadi itu? Seru dan menyenangkan. Seru dan menyenangkan. Seru, menyenangkan. Apanya yang bikin anak senang? Pelajarannya menarik. Pelajarannya menarik. Ada tayangan video, ya. Ada anak-anak saat berdiskusi mengerjakan LKPD. Nah, ibu harap anak-anak tetap bersemangat untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Nah, hari ini ibu juga memberitahu bahwa untuk selanjutnya anak-anak pelajari pelajaran berikutnya di sub 2 pembelajaran 5 di lain materi, ya. Anak-anak lihat kembali bukunya, pelajari, ya, dan tolong dipahami pembelajaran hari ini, ya, dimengertikan, dipahami sehingga nanti dalam tes yang ibu berikan anak-anak bisa menjawab dengan baik, ya. Anak-anak ya, bagaimana? Bagaimana? Bisa? Nah, anak-anak bisa bertepuk bakso. Kita tepuk bakso sebentar ya sebelum masuk pelajaran, ya, supaya kembali kita semangat. Ayo kedua kelas pimpin temannya tepuk bakso. Tepuk bakso. Bulat-bulat. Bulat-bulat. Kasih saus. Kasih kecap. Kasih sambal. Cuka. Nah, makasih anak-anak ya. Kita akhiri pelajaran ini dengan berdoa. Ayo kedua kelas pimpin temannya untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, makasih anak-anak ya. Sudah deh. Selamat siang Ibu dosen dan Bapak Guru Pano. Sudah selesai kegiatannya. Nggih.